pertanyaan saya, kenapa tiba-tiba PDIP, Hasto, Mega jadi pahlawan? Pak Rocky Gerung marah-marah sama Pak Jokowi. Sampai keluar kalimatnya, maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Nah, ini ada beberapa video yang sangat seru, yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama, di mana Bambang Pacul itu memberikan pelajaran penting dan pemahaman yang positif kepada Rocky Gerung, teman-teman. Yang selama ini bukan mungkin sih, tapi faktanya Rocky Gerung itu memang selalu menyerang dan mengkritik keras Pak Jokowi. Dan tidak jarang dia menggunakan kalimat ataupun kata-kata yang tidak pantas, teman-teman. Nah, selain itu ada juga video yang tidak kalah menariknya, di mana para pembenci itu saling berantem antara anak Abah dan juga Deddy Sitorus di dalam forum omon-omon mereka sendiri, teman-teman. Dan jangan lewatkan ya, kalian harus nonton videonya full karena sangat menarik, teman-teman. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Pak Jokowi ini dulu melentinglah dia dari pengusaha mebel seling jadi wali kota Sul, lenting lagi seling jadi gubernur DKI, lenting lagi seling jadi presiden. Mau melenting kemana lagi? Pak Rocky Gerung marah-marah sama Pak Jokowi. Sampai keluar kalimatnya, maaf ya. Kenapa? Karena yang namanya Pak Rocky Gerung itu hobinya baca buku. Bukunya banyak. Betul loh. Mulai dari John Locke sampai mana itu? Sampai Locker kali. Pandang. Selalu keluarkan teori setiap kali ngomong. Lawannya Pak Jokowi. Ini ilmu hidupnya kelas. Gitu loh. Ilmu kehidupan itu nggak ada rumusnya. Betul. Pak Jokowi tinggal ngomong. Dikata nggak apa-apa, tapi yang itu presiden, lu kan bukan presiden. Betul. Dan bukan apa-apa, dan bukan siapa-siapa, ya kan? Jadi ilmu kehidupan itu penting dipelajari di dalam meniti etika. Dulu sindir Kaisang naik private jet, ia mengatakan bahwa Kaisang klarifikasi hanyalah gimmick. Deddy menyebut Kaisang seharusnya berani menunjukkan manifest jet pribadi setelah proses klarifikasi di KPK, termasuk stempel imigrasi. Sekarang senjata makan tuan, Deddy Sitorus pamer naik private jet yang diunggah di akun media sosialnya. Padahal dia bukan pejabat penting. Kok bisa ayah naik private jet? Uang dari mana ya itu? Apakah menurut kalian ini wajib diklarifikasi atau dibiarkan? Waduh. Wakil rakyat kita, ya kan, ngeri kali. Jadi kalau lewat hukum, Mbak Fitri dan sebagainya, itu seperti beliau sebut tadi, waktu Fathia Haris Luhut yang diproses laporan Luhut. Diskusi kelompok sakit hati, PDIP dihajar anak Abah hingga membuat Deddy Sitorus naik darah. Apa ini? Selama Sigit masih berkuasa, jadi antek-antek dan penerusnya Tito Karnavian, hukum udahlah. Jangan pernah berharap secuil pun. Karena saya melaporkan Fufu Papa. Saya laporkan Fufu Papa. Boro-boro diproses, diterima pun enggak. Saya udah laporkan. Nah, yang saya mau singkatnya, Bang Lukas, ini kenapa, kalau Mas Eros bilang kenapa tiba-tiba Jokowi jadi subjek matter, pertanyaan saya, kenapa tiba-tiba PDIP, Hasto, Mega jadi pahlawan? Waduh. Kenapa tiba-tiba Hasto, Mega, PDIP jadi pahlawan? Dan pahlawan kesiangan. Kenapa gitu loh? Mereka sudah hampir berhasil membentuk opini publik, mereka terzolimi. Dizolimi oleh anak asuhnya yang durhaka. Pertanyaan saya, 8-9 tahun ngapain aja? Iya. Kan mereka yang menciptakan monster bernama Joko Widodo. Kenapa baru 1 tahun ribut? 9 tahun mereka, kalau kita mengutip kata si Faisal Assegaf, itu Megawati dan Joko Widodo orang yang paling banyak menindas rakyat Indonesia tuh dia, mereka berdua. PDIP kok menikmati, tidak bisa tidak. Tidak bisa tidak. Sekarang pura-puranya atau beneran berantem, tapi didramatisir jadi pahlawan, terzolimi. Wow, Deddy Sitorus di roasting habis-habisan ya. Enggak, bos. Saya sependapat dengan Pak Kurnia tadi bahwa siapapun sekarang yang melawan Jokowi teman kita.
Tapi khusus PDIP, catatan panjang. Wow. Kalau memang berani, mau, ayo sama-sama. Tapi tetap catatan panjang. Kita memaafkan tapi tidak melupakan. Kita memaafkan tapi tidak PDIP dasar melupakan. sekali. Waktu revisi undang-undang KPU ngapain? Semua begitu banyak KPK. Begitu banyak ngapain? Dulu waktu masih oposisi, BBM naik, mewek, nangis. Mewek. Sekarang paling depan pasang badan. Jadi ngapain gitu loh? Nah teman-teman rakyat Indonesia, ini disiarin semua, jangan terkecoh. Jangan terkecoh sedikit pun juga. Ya? Jangan terkecoh, Ini cuma guys. masalah kesempatan, mereka berbeda jalan aja. Kalau masih satu, mereka saling menunggangi kok. Mereka saling menunggangi, tapi sudahlah. Kita melupakan, tapi tidak memaafkan. Ya, atau begitu saya tidak mau dua-duanya sebetulnya. Karena sejarah panjang sekali. Nah, saya suka dengan kalimat Mas Eros, 3R. Resah, rusuh, revolusi. Hah? Bentar. Resah, rusuh. Wah, apa ini? Aduh, mau bikin keributan kah? Aduh, jangan gitulah. Ini, aduh, anak abah mau bikin ribut lagi kayaknya guys ya. Saya minta teman-teman di sini mulai deh, lupakan partai, bukan partai, lupakan partai. Mereka semua sekarang beda kepentingan aja kok. Begitu kepentingan sama, mereka sama-sama ngerampok lagi. Baik. Ya. Poin taken Bang Edi ya. Poinnya minta Mas Eros barangkali Ya. mengorkestrai kita. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis di distorus Meninggalkan dapur kami apa boleh buat berhadapan dengan para aparat yang ternyata sudah siap sedia di gudang kosong di depan Colomadu. Ya, Apalagi sudah ya, kami buktikan. apalagi. Jadi apa yang kami sampaikan ini keresahan hati kami. Menurut kami bisa diatasi asal PDIP jujur maju paling depan untuk menyatakan Jokowi adalah orang yang sudah. Nah, berani apa enggak? Saya kira gitu aja ya. Pak, tambahan Pak. Ibu Bivitri, sebentar. Untuk Ibu Bivitri, kemudian Bang Ferry Hamsari, ini adalah orang-orang yang menjadi apa namanya ya, di muka hari ini. Siapa tadi? Bivitri dan Ferry Amsari. Wow, Dirty Vote. Karena Wow. mereka bicara hukum. Satu-satunya untuk mengadili Jokowi hanya lewat jalur hukum. Jokowi yang sudah kami lakukan adalah mengenai pemalsuan dokumen. Kemudian pemalsuan informasi dalam akta autentik. Pasal 263 dan 266. Lalu bagaimana dengan si Fufafa ini, si anak tengil ini? Banyak Pak, penodaan agama, kemudian pornografi, ya, dan yang ketiga perbuatan tidak menyenangkan dan sebagainya. Banyak pintu masuknya. Kami menunggu Bang Ferry Hamsari, Ibu Bivitri Susanti, Bang Refli Harun ada nggak ya? Bang Refli Harun, semuanya. Kalau kita bersatu. Oh ya, satu lagi yang paling keren nih Bang Abraham Samad, ya, mohon. Iya, Kalau iya, perlu, udah pada Pak, kumpul jumpai dong semua Pak ya kan? Jokowi, Pak Prabowo, tolong disampaikan, disadarkan supaya nggak kena sirep begitu. Demikian. Baik, Suruh jumpai Pak Prabowo. Ngapain juga Pak Prabowo jumpai orang-orang kayak gitu ya kan? Untuk merdeka. Silakan. Selanjutnya Bung Edi. Apalagi nih, apalagi nih. Seru banget ya Tolong singkat Bang Edi diskusi ya. Ya, para terima pembenci kasih. ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik dengan penjelasan Mas Eros tadi. Kenapa tiba-tiba subjek matternya Joko Widodo gitu ya? Walaupun di ujung kalimat saya nggak sependapat karena disebut dia kan cuma boneka. Iya, terima kasih. Kalau soal nyali kita bisa diuji ya Pak Ibu ya. Nyali kita udah diuji dari zaman Soeharto Pak. Kita nggak lahir tiba-tiba jadi anggota DPR. Iya, Kalau soal itu silakan kita berdebat sampai pagi. Lalu begini, Bentar. Saya jadi ingat kata Ibu Irma Suryani teman-teman ya. PDIP itu kalau dia di dalam pemerintahan, kalau dia yang menang, ya nggak ada suara sama sekali teman-teman. Tapi kalau dia oposisi, kalau dia nggak dapat jatah atau nggak menang, baru ribut minta ampun. konstitusi kita menyatakan bahwa harus ada partai politik, harus ada pemilu, ada trias politika. Kalau Anda nggak suka partai politik silakan. Karena pilihan di luar partai politik apa? Monarki, apa? Model Korea Utara, silakan Anda pilih. Lalu yang kedua, PDIP menikmati 9 tahun. Naturally, secara natural, semua partai bertarung, berkontestasi untuk mendapatkan mengelola kekuasaan. Apa itu partai politik? Ya, isinya rakyat. Apa bukan manusia isinya? Bukan rakyat? Iya dong.
Lalu ketika kemudian menang pemilu, PD Perjuangan ada di pemerintahan, wajar nggak dapat menteri? Ya wajar. Karena sejatinya itulah tugas partai politik. Supaya ideologi organisasinya, platform partainya bisa dikelola oleh pemerintahan. Dan itu dibuktikan PD Perjuangan dengan KIP, dengan BPJS, dan seterusnya, dan seterusnya. Lalu kalau dikatakan menikmati, menikmati apanya? Yang jelas dong. Hanya karena kita punya 4 menteri, masing-masing tiap periode, emang menteri apa yang kita dapat? Menteri Hukum, Menteri Dalam Negeri, Menpan RB, Menteri Pendaya-gunaan Perempuan. Emang kita ngambil Menteri BUMN? Emang kita ngambil Menteri Perdagangan? Lah, oh, nggak diminta. Bukan, nggak ada urusannya sama rakyat. Yang kita ambil itu kan yang urusannya dengan itu. Jadi kalau Anda katakan menikmati, ya memang harus menikmati. Kalau nggak, ngapain jadi partai politik? Tapi apakah dipakai untuk memperkaya diri? Silakan Anda buktikan. Jadi kalau sekarang dikatakan seolah-olah PDIP pengen jadi pahlawan, emang siapa yang pengen jadi pahlawan? Kami berjalan, berjuang, melawan sesuai yang kami alamin. Bukan minta dianggap jadi pahlawan, nggak penting. Mengapain jadi pahlawan? Emangnya kami nggak mengalami tekanan? Emangnya saya nggak setiap saat diawasi? Gimana sih? Ya, itu tapi bukan kan, untuk minta belas tapi kan kasihan, itu setelah nggak perlu Anda PDIP, nggak usah. emang berseberangan kenapa? gitu ya kan? Kan gitu nih urusannya. Lu jual, gue beli. Iya, iya. Naik Iya kan? darah ya kan? Siapapun itu. Jadi jangan coba-coba intimidasi saya dong. Iya. Iya kan? Baik. Naik darah Deddy Sitorus ya kan. Tapi ya seperti yang saya selalu sebutkan teman-teman ya, sepertinya Deddy Sitorus ini memang ditugaskan oleh partainya untuk merajut hubungan kepada orang-orang yang membenci Pak Jokowi seperti anak-anak Abah, Refli Harun dan kawan-kawan, Bivitri dan kawan-kawan. Ya mungkin Deddy Sitorus ini ditugaskan untuk itu teman-teman, karena ya mungkin Deddy Sitorus kuat apa ya, dan jago berdebat, makanya ya dia yang dipasang di situ untuk menambah kekuatan PDIP. Karena kalau kalian ingat di isu soal putusan MK umur calon kepala daerah itu kan yang bersuara di duluan kalau tidak salah ya orang-orang mereka lah PDIP dan juga para pembenci Pak Jokowi lainnya seperti Refli Harun dan kawan-kawan teman-teman. Ya mereka lah yang terus menyuarakan untuk menolak ya kan. Jadi mereka ini sedang merajut kekuatan bersama sepertinya teman-teman. Ntar dulu. Saya udah Ya, jauh-jauh nih. dulu. Jadi, Ini 5 menit ya. enggak, ya oke, saya paham. Jadi gini, ini bahasa yang sering dipakai buzzer. 9 tahun kemana aja PDIP? Seolah-olah tidak ada dinamika. Tapi apakah kita harus cengeng menceritakan bagaimana begitu banyak ketidaksetujuan, berapa kali kami dikhianati, tapi harus menahan diri sebagai partai politik? Sebagai konsekuensi dari pilihan. Ya, tapi kan ada Kan buktinya gitu, ya kan. pelan-pelan kita buka. Kemarin Mas Hasto sudah buka satu. Apa tuh? Ya, Mbak Puan sudah pernah minta maaf karena melahirkan kader yang seperti itu. Saya sudah berkali-kali ngomong, mau Anda apa lagi? Membungkuk? Ntar dulu dong. Kalau 3 kita periode. impor sana, impor gula, impor macam-macam, boleh. Kalau kita ikut main di proyek-proyek PSN, boleh kita minta maaf. Tunjukin. Nikmati itu nikmati apa? Kalau jadi menteri ya harus. Apa gunanya jadi partai politik kalau nggak jadi menteri? Lalu kemudian Emosi ya di situ harusnya kan. apakah PD Perjuangan mampu mengadili Jokowi? Yang harus mengadili Jokowi itu hukum. Kalau PDIP sendiri emang bisa. Tadi saya sudah bilang, kalau bicara hukum nggak ganti Kapolri, omong kosong. Kan gitu. Urusannya di situ, Pak. Iya, Ibu, ya. Ibu. Lalu apa yang sudah kita lakukan? Kurang apa Ibu Mega marah dan berteriak? Udah berapa kali? Anda silakan lihat TikTok saya, lihat di TV Parlemen bagaimana PD Perjuangan sejak 2014 sampai 2024. Apakah semua cuma diam? Iya. Saya kira tidak. Kecuali kurang piknik. Silakan cek di semua komisi. Gimana teman-teman? Gimana menurut kalian diskusi-diskusi anak-anak Abah ini dan juga PDIP teman-teman? Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah ya. Dan sangat menarik tadi apa yang dijelaskan oleh Bro Bambang Pacul, bos Korea ini. Ya, Pak Jokowi itu ilmunya ilmu kehidupan, ilmu kenyataan gitu. Bukan teori omon-omon belaka. Pak Jokowi mungkin sudah melewati banyak fase dan apa ya, batu sandungan dalam kehidupan. Keras dan lembutnya kehidupan beliau sudah melewati. Jadi ya, nggak bisa dibandingkan kalau kata Bambang Pacul ya, antara ilmu kehidupan dan juga teori-teori di buku teman-teman. Karena ya gimana ya, sama kata para pembenci.
kata siapa ya yang sering hadir di ILC itu teman-teman, kata dia, baru kali ini saya melihat ada mantan presiden dan presiden terpilih bisa saling rangkul, bisa saling kunjung mengunjungi. Lah, ya mungkin baru Pak Prabowo yang melakukan itu, karena Pak Prabowo ingin merangkul semuanya. Pak Prabowo ingin menyatukan dan merajut semua kekuatan-kekuatan politik untuk memajukan bangsa kita. Iya kan? Mungkin di belahan dunia sana belum pernah ada orang yang seperti Pak Prabowo. Makanya tidak ada di buku-buku teori. Makanya ya buat kalian yang sedang ujian S1, S2, ilmu politik, coba dikaji itu langkah politik yang diambil Pak Prabowo biar para pembenci ini punya teori tambahan gitu ya kan. Datang lagi, baru pertama kali, Prof. Ikra kalau nggak salah teman-teman, baru pertama kali terjadi selama sejarah dunia. Ada mantan presiden dikunjungi oleh presiden terpilih untuk berdiskusi. Lah, kalau memang Pak Prabowo yang baru seperti itu ya mungkin teori Anda belum ada gitu, karena Pak Prabowo memang ya pemimpin yang selalu menghargai dan menghormati para pendahulunya. Tidak pernah memandang sebelah mata pemimpin-pemimpin sebelumnya, kecuali pemimpin sebelumnya tidak ingin membuka pintu seperti yang dilakukan Ibu Megawati mungkin ya. Dan ya mungkin itulah teman-temannya video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Menarik tadi bagaimana Deddy Sitorus diserang habis-habisan oleh anak-anak abah yang mungkin ya sangat kecewa ya dengan PDIP yang tiba-tiba ingin jadi pahlawan teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.